Perkenalkan, nama saya Daniel Widianto. Saya dari mahasiswa BINUS Malang semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian evaluasi strategi. Pengertian evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, maka dibutuhkan suatu kontrol yang lebih baik. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajemen sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal. Yang pertama, konsistensi. Sebuah strategi tidak boleh menyajikan tujuan dan kebijakan yang tidak konsistensi. Konflik organisasi dan pertengkaran antar departemen seringkali merupakan gejala gangguan manajerial, tetapi masalah ini juga bisa menjadi tanda inkonsistensi strategi. Ada 3 pedoman untuk membantu menekan apakah masalah organisasi disebabkan oleh inkonsistensi dalam strategi. Yang pertama, jika masalah manajerial terus berlanjut meskipun ada perubahan personel dan jika mereka cenderung berbasis masalah daripada berbasis orang, maka strategi mungkin tidak bisa konsisten. Dan yang kedua, jika keberhasilan untuk satu departemen organisasi berarti atau diartikan sebagai kegagalan untuk departemen lain, maka strategi mungkin tidak konsisten. Dan yang ketiga, jika masalah dan isu kebijakan terus dibawa ke puncak untuk diselesaikan, maka strategi mungkin tidak konsisten. Selanjutnya, yang kedua adalah kesesuaian. Kesesuaian mengacu pada kebutuhan ahli strategi untuk memeriksa serangkaian tren serta tren individu. Dalam mengevaluasi strategi, sebuah strategi harus mewakili respon adaptif terhadap lingkungan eksternal dan perubahan krisis yang terjadi di dalamnya. Salah satu kesulitan dalam mencocokkan faktor internal dan eksternal utama perusahaan dalam perumusan strategi adalah bahwa sebagian besar tren merupakan hasil interaksi di antara tren lainnya. Misalnya, ledakan tempat penitipan anak muncul sebagai hasil gabungan dari banyak tren yang mencakup peningkatan rata-rata tingkat pendidikan, peningkatan inflasi, dan peningkatan angkatan kerja perempuan. Meskipun tren ekonomi atau demografi tunggal mungkin tampak stabil selama bertahun-tahun, ada gelombang perubahan yang terjadi pada tingkat interaksi. Yang ketiga, feasibility atau kelayakan. Sebuah strategi tidak boleh membebani sumber daya yang tersedia atau menciptakan sebuah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Tes luas terakhir dari strategi adalah kelayakannya, yaitu dapat strategi dicoba dalam sumber daya fisik manusia dan keuangan perusahaan. Sumber daya keuangan suatu bisnis adalah yang paling mudah diukur dan biasanya merupakan batasan pertama yang digunakan untuk mengevaluasi strategi. Namun, kadang-kadang dilupakan bahwa pendekatan inovatif untuk pembiayaan seringkali memungkinkan. Perangkat seperti anak perusahaan yang ditawarkan pengaturan penjualan sewa kembali dan meningkat hipotetik pabrik ke kontrak jangka panjang semuanya telah digunakan secara efektif untuk membantu menekan posisi kunci dalam industri yang telah diukur. Dalam mengevaluasi sebuah strategi, penting untuk memeriksa apakah suatu organisasi telah menunjukkan di masa lalu bahwa ia memiliki kemampuan, kompetensi, keterampilan, dan bakat yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi yang diberikan. Yang keempat, keuntungan. Sebuah strategi harus menyediakan penciptaan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif di area aktivitas yang dipilih. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil dari keunggulan dalam salah satu dari 3 bidang. Yang pertama sumber daya, yang kedua keterampilan, yang ketiga posisi. Gagasan bahwa penempatan sumber daya seorang dapat meningkatkan efektivitas gabungan mereka yang akrab. Bagi ahli teori militer, pemain catur, dan diplomat, posisi juga dapat memainkan peran penting dalam strategi organisasi. Setelah diperoleh posisi baik dapat dipertahankan, artinya sangat susah untuk
tangkap sehingga lawan terhalang dari serangan skala penuh. Yang pertama, revisi metrik. Dalam evaluasi strategi terdapat penilaian ulang terhadap metrik IV dan EV. Metrik ini perlu untuk direvisi guna dikembangkan dalam manajemen organisasi, pemasaran, produksi, operasional, keuangan, atau akuntansi, dan kekuatan kelemahan sistem informasi manajemen. Metrik EV yang direvisi harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam menanggapi peluang dan ancaman utama. Secara internal, strategi yang tidak efektif mungkin telah dipilih atau kegiatan implementasinya mungkin buruk. Yang kedua, mengukur kinerja organisasi. Kegiatan ini mencangkup membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, menyelidiki penyimpangan dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan memeriksa kemajuan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka panjang maupun tahunan. Biasanya digunakan dalam proses ini. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus terukur dan mudah direvisi. Kriteria kuantitatif yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi strategi adalah rasio keuangan yang digunakan ahli strategi untuk membuat 3 perbandingan penting. Yang pertama, membandingkan kinerja perusahaan selama periode waktu yang berbeda, dan yang kedua, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing, dan yang ketiga, membandingkan perusahaan kinerja untuk rata-rata industri. Yang ketiga, mengambil tindakan. Aktivitas evaluasi strategi yang terakhir, mengambil tindakan korektif, memerlukan perubahan untuk memposisikan ulang perusahaannya secara kompetitif di masa depan. Perubahan yang mungkin diperlukan adalah mengubah struktur organisasi, mengganti satu atau lebih individu lain, dan dapat mencakup penetapan atau merevisi tujuan, merancang kebijakan baru, menertibkan saham untuk meningkatkan modal, menambah tenaga penjualan tambahan, mengoleksi sumber daya secara berbeda, atau mengembangkan insentif kinerja baru. Balance score berasal dari 2 kata, yang balance yang artinya berimbang dan score yang artinya status score. Pada awalnya balance score atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BSC sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan agar kinerja lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kinerja yang dilakukan. Balance score memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial. Manfaat dan peran evaluasi strategi bagi bisnis. Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang dapat ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategi bisnis, serta untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilaksanakan adalah menggerakkan bisnis ke arah tujuan strategis yang dimaksudkan. Tak hanya itu saja, evaluasi strategi dapat membantu mengidentifikasi kapan dan tindakan korektif apa yang diperlukan untuk membawa kinerja kembali sejalan dengan tujuan bisnis. Keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila melakukan evaluasi strategis adalah yang pertama, dapat menentukan sejauh mana program atau proyek berada di jalur sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Dan yang kedua,
Memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Dan yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki dampak yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.